kakekku, untuk membuktikan bahwa minum darah naga bisa membuat hidup abadi. Menangkap seekor naga yang bertransformasi dari gunung. Namun, saat kakek bersiap untuk menghisap darah naga itu, naga tersebut berkata bahwa jika saat itu kakek melepaskannya, dia akan memberikan berkah besar bagi keturunan keluarga Li. Mendengar ini, kakek memikirkan cucunya yang akan lahir. Lalu dia menyetujui permintaan naga itu. Awalnya, keluarga mengira ini hanyalah cerita yang dibuat-buat oleh kakek. Namun, pada hari kelahiranku, bayangan seekor naga besar benar-benar muncul dari bawah rumah leluhur kami. Melihat hal ini, kakek tertawa terbahak-bahak. Dia membayangkan berkah seperti apa yang akan diberikan oleh naga besar itu kepadaku. Namun, setelah naga itu menghilang, tidak ada berkah yang datang. Sebaliknya, hujan badai besar yang langka dalam seabad mengguyur. Penduduk desa mengungsi ke dataran tinggi. Namun, keluarga kami terjebak karena ibuku mengalami kesulitan melahirkan. Saat itu, seluruh keluarga cemas seperti mimpi buruk. Kakek berdiri di depan pintu, menatap jauh seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Hingga pukul 10 malam, ibuku kelelahan hingga kehilangan suara. Tapi aku belum juga lahir. Bahkan bidan mengira aku adalah bayi mati. Di tengah keputusasaan, kilat membelah kegelapan malam. Diiringi suara guntur yang menggema. Akhirnya aku lahir. Namun, sebelum keluarga sempat bersuka cita, pintu depan tiba-tiba terbuka dengan keras. Sebuah peti mati hitam hanyut masuk ke dalam halaman. Peti itu diam melintang di halaman dengan sunyi. Melihat peti mati yang tiba-tiba muncul, semua orang ketakutan hingga berkeringat dingin. Hanya kakek yang terlihat sangat bersemangat. Dia berkata, ini adalah peti keberuntungan. Kelak, dia pasti akan menjadi orang yang hebat. Setelah itu, tanpa menghiraukan keberatan keluarga, kakek menyeret peti mati itu ke dalam kamarnya. Dalam sekejap, aku sudah berusia 5 tahun. Saat itu, ayahku bersiap memiliki anak kedua. Jadi aku tidur bersama kakek. Saat itulah aku mengetahui bahwa kakek setiap hari memberikan persembahan kepada peti mati itu. Dan hanya beberapa hari setelah aku pindah, kakek membujukku dengan permen untuk menikah dengan peti mati itu. Selain itu, kakek juga mengajariku rahasia Feng Shui dari buku kunonya. Pengajaran itu berlangsung lebih dari 10 tahun. Saat aku berusia 18 tahun, kakek sadar bahwa hidupnya tidak lama lagi. Di hari-hari terakhirnya, kakek sering menghabiskan waktu sendirian. Dia berbicara pada peti mati itu dengan kata-kata aneh. Rasanya seperti dia sedang berbicara dengan seseorang. Selain aku yang kadang masuk keluar ruangan, hanya ada peti mati itu di sana. Hingga hari terakhirnya, kakek memanggilku dan memberiku 2 pesan. Pesan pertama, setelah dia meninggal, dia harus dimakamkan dengan peti mati itu. Dia juga mengatakan bahwa mungkin ada yang mencoba merebutnya, dan aku harus menjaganya. Pesan kedua, aku harus memperlakukan istriku dengan baik dan melindunginya. Pesan pertama tidak sulit dimengerti. Aku tidak berpikir peti mati itu cukup berharga untuk diperebutkan orang. Namun, pesan kedua benar-benar membingungkanku. Aku masih lajang selama 18 tahun. Dari mana datangnya istri? Namun, sebelum aku sempat bertanya, kakek meninggal dunia. Ayahku yang selalu menghormati kakek seumur hidupnya, bersama pamanku, membuka peti mati itu sesuai wasiat kakek. Namun, saat peti mati dibuka, semua orang tercengang. Di dalam peti mati tidak ada tulang seperti yang diharapkan, melainkan tubuh seorang wanita yang tampak hidup. Aku hanya melihatnya sekali dan langsung hormat kepadanya. Aku berpikir, jika dia bisa bernapas, menikahinya bahkan dengan mengorbankan 10 tahun hidupku pun akan sepadan. Namun, sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, dari dalam peti mati itu tercium aroma aneh yang khas. Dalam waktu singkat, aroma tersebut menyebar ke seluruh desa. Wajahku langsung berubah drastis. Ini adalah aroma legendaris yang disebut aroma hantu. Seperti yang tercatat dengan jelas di buku kuno kakekku. Jika aroma ini menyebar sejauh 100 li, ia akan menarik banyak makhluk gaib dan roh jahat. Saat itulah aku benar-benar mengerti 2 pesan kakek. Pesan kedua ternyata jauh lebih sulit. Melihat warga desa yang tertarik oleh aroma itu, aku merasa sangat cemas. Saat ini, membakar tubuh wanita itu mungkin adalah pilihan terbaik. Namun, aku tiba-tiba teringat bahwa kakek pernah berkata, bahwa aroma hantu sebenarnya adalah aroma eliksir. Ini berarti tubuh wanita itu telah menghasilkan inti energi di dalamnya. Kemungkinan besar dia adalah seseorang yang penting dan tidak boleh dibakar. Pada saat itu, seluruh keluarga memandang wanita itu dengan cemas. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Aku menarik napas dalam-dalam dan menyarankan untuk memindahkannya ke rumah lama. Nanti aku akan mengurus wanita ini. Setelah mempertimbangkan, ayah dan ibu menyetujuinya. Kami segera menyuruh warga desa untuk bubar. Sambil memanfaatkan waktu, aku membungkus tubuh wanita itu dengan kain hitam. Kemudian aku membawanya ke rumah lama. Di rumah lama, aku mencari kamar yang kosong. Tanpa peduli kebersihan, aku menaruh wanita itu di atas tempat tidur. Setelah meletakkan wanita itu, aku bersiap untuk kembali. Bagaimanapun, kakekku belum dimakamkan. Namun, saat melihat tempat tidur yang sederhana di ambang pintu, aku merasa tidak tega. Aku kembali dan mencari spray bersih di lemari. Saat mengganti spray, aku harus mengangkat tubuh wanita itu. Aku meloloskan spray di bawah tubuhnya. Proses ini tidak dapat dihindari melibatkan kontak tubuh. Saat kami berhadapan, aku tertegun.
Bukan karena muncul pikiran jahat. Namun, aku merasa bahwa di balik kain hitam itu, matanya seolah terbuka. Jantungku berdegup kencang, tidak mungkin ada zombie di siang bolong, kan? Setelah ragu sejenak, aku dengan hati-hati membuka kain hitam itu. Untuk kedua kalinya, aku terpesona oleh kecantikannya. Tanpa riasan, dia tetap terlihat seperti sebuah karya seni yang indah. Bibir tipisnya sedikit terangkat dengan senyuman aneh. Aku bahkan tidak berani bernapas. Sampai aku melihat matanya tertutup rapat, baru aku merasa lega. Namun, saat aku menutupi kembali kain hitam itu, perasaan aneh itu muncul lagi. Aku ketakutan dan segera berlari keluar. Namun, saat aku hampir mencapai pintu, terdengar suara pelok di belakangku. Ketika aku menoleh, aku melihat sebuah buku kuno jatuh di sisi tempat tidur. Sepertinya buku itu jatuh dari tubuh wanita tersebut. Pada saat yang sama, aku merasa, seolah-olah wanita di balik kain hitam itu sedang menatapku. Aku terkejut dan menarik napas dalam-dalam. Aku segera berjalan cepat ke tempat tidur dan mengambil buku itu. Dengan mata tertutup, aku menyelipkannya kembali ke bawah pinggang wanita itu dan berbalik pergi. Setelah pulang ke rumah, aku bergabung dengan keluarga untuk mengurus pemakaman kakek. Pemakaman kakek berjalan sangat tenang. 3 hari kemudian, setelah semua tamu perlahan pergi, aku merasa lega. Namun, pikiranku kembali ke wanita itu. Di tengah malam, saat semua orang tidur, aku diam-diam membawa pedang uang dan pedang kayu persik ke rumah lama. Dalam perjalanan, aku berpikir bahwa jika aku bisa melindunginya, aku akan mencoba membantu. Tanpa sadar, aku sudah sampai di lereng bukit. Beberapa langkah lagi, aku akan mencapai rumah lama. Namun, saat itu, aku melihat sekelompok orang berjalan menuruni jalan setapak. Mereka tampaknya menuju langsung ke rumah lama keluargaku. Aku segera berjongkok dan bersembunyi di bawah tanggul sawah. Tak lama kemudian, kelompok itu sampai di pintu rumah lama. Melihat lebih dekat, aku tersentak napas. Mereka bukan orang biasa. Wajah mereka kaku dengan warna merah dan hijau mencolok. Saat aku mendekat sedikit, aku melihat mereka bahkan membawa tandu kecil. Beberapa detik kemudian, seekor musang kuning melompat keluar dari tandu itu. Musang itu berbentuk seperti manusia, mengenakan pakaian merah cerah dengan bunga merah di dadanya. Aku segera mengerti bahwa musang itu datang untuk wanita tersebut. Musang itu berjalan ke pintu dan membungkuk ke arah dalam rumah. Kemudian, dengan suara manusia yang menjijikkan, ia berkata, "Nyonya, suamimu datang menjemputmu kembali ke gunung." Setelah itu, ia berjalan tergesa-gesa menuju pintu. Melihat tingkah musang itu, pikiranku dipenuhi dengan bayangan wanita tersebut. Musang itu tidak peduli apakah wanita itu hidup atau mati. Jika jatuh ke tangannya, dia pasti akan diperlakukan dengan buruk. Memikirkan hal ini, aku mengambil batu dan melemparkannya. Musang itu yang hampir masuk ke dalam rumah terkena batu di bagian belakang kepalanya. Dia terjatuh dan terkapar di tanah. Namun, dia segera bangkit kembali. Dia melihat ke sekeliling dengan marah dan berteriak, "Siapa itu?" Setelah melempar batu, aku kembali bersembunyi di bawah tanggul. Namun, aku segera menyesalinya. Mengganggu musang ini pasti akan membawa masalah di masa depan. Namun, saat aku merasa menyesal, leherku mulai terasa gatal. Rasanya seperti ada sikat kecil yang menggaruk-garuk leherku. Aku mendongak dan melihat musang itu di atas tanggul sawah, menjulurkan cakarnya untuk menggaruk leherku. Namun, detik berikutnya, aku sadar. Aku menangkap leher musang itu dan membantingnya ke tanggul. Musang itu menjerit kesakitan, berguling-guling beberapa kali sebelum bangkit kembali. Dengan mata hijau menyala, ia memarahiku dengan keras. "Anak kecil, apakah kau tahu siapa aku? Aku adalah Huang Jiuye, yang terkenal di seluruh daerah ini. Berani merusak rencanaku, aku akan mengambil nyawamu." Melihat musang itu yang begitu ganas, aku segera mencabut pedang uang dari pinggangku. Tanpa berkata apa-apa, aku mengejarnya dan menebas. Huang Jiuye, melihat keberanianku, mengubah dirinya menjadi asap kuning. Dari matanya keluar asap busuk, disertai bau yang membuat mataku berair deras. Aku batuk-batuk sambil mundur. Huang Jiuye, dengan anak buahnya, melarikan diri ke tempat yang lebih tinggi. Ia berhenti di sana dan berteriak dengan marah. "Kau akan mati, bahkan dewa tidak bisa menyelamatkanmu." Aku terlalu pusing karena bau busuk itu untuk menjawabnya. Namun, saat aku pulih, Huang Jiuye dan anak buahnya telah melarikan diri ke pegunungan besar di belakang desa. Aku melihat pegunungan di bawah sinar bulan, tetapi tidak berani mengejarnya. Pegunungan besar itu penuh dengan misteri yang menyeramkan, termasuk sungai besar yang membawa peti mati dan mayat. Aku membuka pintu rumah tua untuk memastikan wanita itu masih di sana. Melihat dia masih ada, aku tidak tahu apakah harus senang atau tidak. Aku menggerutu dan berpikir untuk pulang mengganti pakaian. Namun, aku khawatir Huang Jiuye kembali, jadi aku memutuskan untuk tetap di sana. Aku naik ke tempat tidur dan berbaring di sana. Bagaimanapun, itu adalah tempat terbersih di rumah itu. Aku berbaring, tetapi pikiranku tidak tenang. Setelah beberapa waktu, aroma aneh itu menjadi lebih kuat. Aku menghirup aroma itu, dan aroma tersebut menyebar ke seluruh tubuhku. Menyadari ada sesuatu yang salah, aku mencoba bangkit, tetapi aku terkejut mendapati tubuhku tidak bisa bergerak. Tidak hanya itu, bahkan kelopak mataku terasa berat dan tidak bisa diangkat. Namun,
Aku tidak merasa mengantuk. Pikiranku justru sangat jernih. Aroma itu semakin kuat, dan perutku terasa panas seperti terbakar. Yang lebih menakutkan, aku merasa ada sesuatu di sebelahku. Sepertinya wanita itu telah bangkit dari tempat tidurnya. Aku merasa sangat ketakutan meskipun biasanya aku tidak penakut. Aku diam-diam menyesal. Kenapa aku harus tidur dengannya? Jika dia bangkit, dia pasti akan mengisap habis hidupku. Dan apa yang kutakutkan ternyata benar. Aku baru saja berpikir begitu. Tiba-tiba aku merasa ada wajah mendekat ke leherku. Tubuhku langsung tegang. Merinding seakan-akan kulitku mengerut berkali-kali. Saat aku ketakutan, bibirku disentuh oleh sesuatu yang dingin dan lembut. Bukannya menggigit leher dan menghisap darah, tapi malah menggigit bibir. Aku bingung. Namun, rasa dingin itu cukup menyenangkan hingga aku lupa ketakutan. Beberapa detik kemudian, bibir dingin itu meninggalkan bibirku. Aku sedikit kecewa, ingin mengejarnya, tetapi tubuhku tidak bisa bergerak, menyisakan rasa penyesalan. Dalam keheningan, tampaknya wanita itu kembali berbaring, tidak menggigitku. Apakah itu karena kita sudah menikah? Apakah dia juga memiliki rasa terhadap pria? Berbagai pikiran liar memenuhi kepalaku, dan akhirnya aku tertidur tanpa sadar. Keesokan paginya, aku terbangun dengan kaget dan langsung duduk. Hal pertama yang kulakukan adalah melihat ke arah wanita itu. Dia masih terbaring di tempat tidur, tertutup kain hitam, sepertinya tidak bergerak. Namun, saat aku turun dari tempat tidur, aku menyadari bahwa dia sudah bergerak. Dia bergeser menjauh dariku, seolah-olah dia membenciku. Aku menarik napas dalam-dalam, jangan-jangan dia bukan orang mati. Aku teringat saat membawanya naik gunung. Tubuhnya terasa lembut. Memang tidak seperti mayat. Aku ragu-ragu, merasa perlu memastikan apakah dia memiliki detak jantung atau tidak. Melalui pakaiannya, tubuhnya terasa dingin, tapi lembut. Ku khawatir hasilnya tidak akurat, jadi aku memeriksanya lebih lama. Setelah sekitar 10 menit, aku yakin bahwa dia tidak memiliki detak jantung. Barulah aku dengan enggan melepaskan tanganku, sedikit merasa bersalah. Aku berkata, aku tidak sengaja menyentuhmu. Ya, aku hanya ingin memastikan kalau tidak, aku mungkin sudah membakarmu. Sekarang, aku juga ingin mengambil sesuatu. Sambil berkata, aku meraba-raba di bawah tubuhnya dan menemukan buku itu masih ada. Keluar dari rumah tua itu, aku merasa seperti melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Aku merasa ada yang mengamatiku dari belakang. Namun, setelah berjalan beberapa langkah, aku menyadari itu bukan perasaan bersalah, melainkan ada sepasang mata yang benar-benar mengamatiku. Seekor musang kecil kuning terus mengikutiku. Aku pura-pura tidak melihatnya. Namun, begitu sampai di rumah, aku segera membuka buku tua itu. Saat aku membuka halaman pertama, aku terkejut. Buku itu ternyata adalah bagian kedua dari buku kakek. Setelah terkejut, aku merasa sangat bingung. Apakah kakek memiliki hubungan dengan peti mati itu? Ataukah buku ini adalah sesuatu yang dia sembunyikan di dalamnya? Peti mati itu ada di kamarnya selama bertahun-tahun, jadi dia punya kesempatan untuk melakukannya. Namun, setelah membaca seluruh buku, saya yakin kakek tidak mungkin menyembunyikan buku ini, karena di bagian kedua buku ini dijelaskan metode pengolahan energi. Isi dari bagian pertama baru akan berguna jika dilengkapi. Kakek seumur hidup hanya setengah ahli karena tubuhnya kekurangan elemen ini. Dengan obsesinya terhadap bagian pertama buku ini, jika dia memiliki bagian kedua, dia tidak mungkin menyembunyikannya. Jangan-jangan kakek pernah masuk ke pegunungan besar Siwanda, dan bertemu dengan kaum perempuan atau anggota sukunya sebelumnya, dan mendapatkan bagian pertama dari mereka. Sayangnya, dia sudah meninggal dan jawabannya tidak bisa ditemukan. Saya pun kembali memperhatikan bagian kedua buku ini dengan saksama. Pandangan dunia saya yang sudah berbeda dari orang biasa kembali terguncang. Bahkan saya curiga kakek mungkin pernah melihat sekilas bagian dari buku kedua, hingga menjadi begitu terobsesi. Isi dari buku ini cukup untuk membuat orang normal kehilangan kewarasannya. Saya membacanya lama, tetapi tetap tidak memahami sepenuhnya isinya. Siang harinya, saat orang dewasa sedang bekerja di ladang, saya lari ke kandang ayam dan menangkap seekor ayam jago besar. Saya mengambil benang rami untuk sol sepatu dari ibu saya dan kembali ke rumah tua. Sepanjang jalan, seekor musang kuning terus mengikuti saya. Saya mengangkat ayam jago besar di tangan dan merasa puas dalam hati. Orang bilang tidak ada pria di dunia ini yang tidak mencuri hati. Sama seperti tidak ada musang yang tidak mencuri ayam. Saat masuk ke halaman, aroma dupa sudah tidak tercium lagi. Namun, aroma itu tampaknya muncul secara berkala. Malam nanti, pasti akan menyebar lagi. Wanita itu selalu membawa bencana. Cepat atau lambat, dia akan menarik perhatian sosok yang lebih berbahaya dari Huang Jiuyu. Di halaman, saya menyembelih ayam jago besar dan sengaja menumpahkan darahnya. Aroma darah ayam langsung membuat mata musang kuning yang mengawasi dari kejauhan menjadi tajam. Namun, saya tidak ingin hanya menangkap yang kecil. Saya berencana menangkap semuanya sekaligus. Kalau tidak, membiarkan ular hidup hanya akan menimbulkan masalah lebih besar. Setelah membersihkan ayam jago, saya menggunakan panci tua di rumah lama untuk merebusnya. Lalu saya duduk di depan tempat tidur wanita itu, membuat beberapa perangkap simpul. Setelah perangkap siap, ayam juga sudah setengah matang. Kemudian saya merobek daging ayam,
berpura-pura membuangnya ke hutan dengan jijik. Musang kuning itu, tak tahan lama kemudian, mendekati daging tersebut. Begitu ia pergi, saya segera memasang perangkap di jendela dan pintu. Setelah perangkap siap, saya bersembunyi kembali di dalam rumah. Daging ayam mentah saya bagi menjadi beberapa bagian dan saya letakkan di depan setiap perangkap. Namun hingga sekitar jam 10 malam, musang itu tidak menunjukkan tanda-tanda datang. Apakah mungkin Huang Jiuyu takut? Dengan pikiran itu, saya merasa sedikit puas. Lalu saya melihat wanita yang terbaring di tempat tidur. Tiba-tiba saya merasa perlu memastikan apakah dia masih hidup atau sudah mati. Cara terbaik tentu saja dengan memeriksa detak jantungnya. Jadi, saya pun mengulurkan tangan saya kembali. Kali ini, saya tidak akan berhenti sampai benar-benar yakin. Namun, tak lama kemudian pintu tiba-tiba diketuk. Saya terkejut dan segera menarik tangan saya kembali. Saya menatap pintu dengan waspada. Setelah setengah menit tanpa suara, saya bertanya, "Siapa di sana?" Tidak ada jawaban dari luar pintu. Dengan hati-hati, saya menarik keluar pedang emas. Saya merayap mendekat dan mengintip keluar melalui celah pintu. Pintu depan kosong. Tidak ada bayangan satu orang pun. Saat saya membuka pintu, saya melihat 7 atau 8 butir emas tergeletak di pintu. Emas adalah barang berharga, tetapi saya tidak mengambilnya. Makhluk gunung mengingat baik budi maupun dendam. Musang kuning terutama seperti itu. Mereka sering menggali liang di gunung dan kadang masuk ke makam kuno. Jika menemukan barang berharga, mereka akan menyembunyikannya. Mereka menggunakan barang itu untuk membalas budi atau membalas dendam. Jika saya mengambilnya sekarang, saya akan jatuh ke dalam tipu muslihat mereka. Saya mengabaikannya. Saya mengambil paha ayam yang telah matang dan sengaja memakannya di depan pintu. Karena Huang Jiuyu datang untuk wanita itu, saya membuka kain hitam yang menutupi wajah wanita itu. Saya juga menyalakan lampu di dalam rumah agar dia bisa melihat jelas. Benar saja, begitu saya melakukan itu, beberapa titik cahaya hijau kecil muncul di rerumputan di luar pintu. Saya menghitung, ada 7 atau 8 pasang. Tampaknya seluruh keluarganya turun tangan. Tepat untuk saya tangkap semuanya. Mari kita lihat, apakah Huang Jiuyu lebih peduli pada daging ayam atau istrinya. Saya menutup pintu dan memadamkan lampu di dalam rumah. Mata saya mengintip melalui celah pintu, mengawasi halaman. Tak lama kemudian, Huang Jiuyu muncul di pintu depan. Dia mengendus-endus sambil berjalan ke arah pintu rumah utama. Saat saya mengira dia akan masuk ke perangkap, Huang Jiuyu tiba-tiba berhenti dan melambaikan cakarnya. Musang-musang kecil di belakangnya segera maju sebagai pengintai. Saya yang berada di balik pintu mengepalkan tangan dengan erat. Tampaknya saya meremehkan kecerdikan Huang Jiuyu. Musang-musang itu dengan lincah melompat ke dekat pintu dan jendela. 2 di antaranya langsung terperangkap dalam perangkap. Mereka berjuang, tetapi simpul perangkap semakin kencang. Melihat itu, saya ingin segera menangkap mereka. Namun, saya melihat Huang Jiuyu tetap tenang. Dia berjalan ke pintu dan menyemburkan kabut hijau melalui celah pintu. Kabut itu merembes masuk melalui celah pintu. Beruntung, saya bereaksi cepat dan segera mundur. Namun, saya tetap menghirup sedikit. Sekejap, saya merasa pusing dan pandangan saya menjadi merah darah. Saya melihat banyak bayangan hantu yang menyeramkan. Huang Jiuyu di luar pintu tertawa 2 kali. Dia mendorong celah pintu dan berjalan masuk seperti manusia. Auranya yang jahat mengacaukan pikiran saya. Halusinasi menjadi semakin nyata, membuat saya semakin panik. Namun, saat itu, perut saya terasa hangat. Sebuah aliran energi keluar dan menyebar ke seluruh tubuh saya. Halusinasi di depan mata saya langsung menghilang. Saya diam-diam merasa senang tetapi tidak menunjukkannya. Saya terus berpura-pura masih terpengaruh. Saya mengayunkan tinju dengan acak di seluruh ruangan. Anak muda, kau masih terlalu hijau untuk melawan saya. Huang Jiuyu tertawa dengan puas. Dia bahkan tidak berusaha menyelamatkan musang-musang kecil. Sebaliknya, dia dengan tidak sabar melompat ke tempat tidur wanita itu. Seolah sedang mengagumi harta karun yang luar biasa. Matanya berkilauan. Dalam keadaan linglung, saya dengan sengaja mendekati tempat tidur, bersiap mencari kesempatan untuk menangkapnya. Namun saat itu, Huang Jiuyu berkata dengan nada sedih, "Saya awalnya ingin membawamu ke gunung untuk perlahan menyerap energi." Dia tampak tidak puas, terlihat sangat tidak rela. Namun dia dengan cepat kembali tenang. Seperti manusia, dia duduk bersila di samping wanita itu untuk menenangkan dirinya. Kalau tidak bisa makan daging, minum kuahnya juga cukup. Setelah mengatakan itu, dia menutup matanya dan mulai menghisap aroma mistik dengan tidak sabar. Dengan setiap tarikan napasnya, perut wanita itu juga ikut bergerak naik turun. Dalam sekejap, aroma mistik memenuhi seluruh ruangan. Saya diam-diam terkejut. Tampaknya aroma ini benar-benar aroma pil spiritual. Sebuah pil spiritual adalah barang tak ternilai bagi makhluk gaib. Menyimpannya di dekat saya hanya akan membahayakan nyawa saya. Dengan pikiran itu, saya dengan hati-hati mendekati tempat tidur, sambil kadang-kadang mengeluarkan suara marah dan kesakitan. Huang Jiuyu berpikir saya masih terpengaruh ilmunya, jadi dia mengabaikan saya. Dia segera tenggelam dalam kenikmatan menghisap aroma mistik itu. Melihat kesempatan, saya melompat ke arahnya. Satu tangan mencengkeram lehernya, tangan lainnya memegang pinggangnya. Merasa berhasil, saya berteriak dengan gembira. Saya ingin lihat, kemana kau akan lari? Huang Jiuyu terkejut.
Matanya dipenuhi ketakutan. Namun dengan cepat, ketakutannya berubah menjadi ketakutan yang lebih dalam. Matanya melotot sangat besar. Saya pikir dia takut karena merasa tidak bisa melarikan diri dari tangan saya. Dengan bangga, saya mengangkat alis ke arahnya. Namun, saya segera menyadari dia tidak melihat saya, tetapi kepala wanita itu. Saya menoleh dan melihat. Saat saya melompat, setengah tubuh saya menekan tubuh wanita itu. Saat itu, dia membuka matanya. Saya merasa jantung saya berdegup kencang. Namun saya tidak melepaskannya, malah memperkuat cengkeraman saya. Huang Jiuyu menjerit kesakitan. Setelah mengikatnya erat-erat, saya bangkit dari tubuh wanita itu. Saya melihat matanya merah darah, tampak menakutkan. Dengan cepat saya meraih kain hitam dan menutup kembali wajahnya. Huang Jiuyu kini gemetar, lupa untuk melawan. Melihat saya menutup wajah wanita itu, dia akhirnya berkata dengan terbata-bata. "Anak muda, jujurlah, dari mana kau mendapatkan wanita ini? Bukan urusanmu." Saya menggenggamnya dan berjalan ke arah tunggul kayu di sisi lain. Di dekatnya, ada pentungan yang sudah saya siapkan. Melihat saya hendak memukulnya sampai mati, Huang Jiuyu buru-buru berkata, "Dengar aku, anak muda, lepaskan aku bisa menyelamatkan nyawamu. Kalau tidak, wanita ini akan menghancurkanmu. Nyawamu tidak akan cukup untuk melarikan diri darinya." Saya tidak peduli, membantingnya ke atas tunggul kayu. "Dia istriku, apa dia akan membunuhku?" Huang Jiuyu tertawa meremehkan dan berkata, "Kebodohan itu tak kenal takut. Istri, kamu hanya memanggilnya begitu, bukan? 7 hari lagi, kau tidak akan bisa diselamatkan." 7 hari, maksudmu apa? Saya menghentikan pentungan yang sudah terangkat di udara. Melihat secercah harapan, Huang Jiuyu buru-buru berkata, 7 hari lagi, pil spiritualnya. Namun sebelum dia selesai, tatapan Huang Jiuyu berubah menjadi ketakutan. Dia menatap tajam ke belakang saya. Kata-katanya terputus oleh rasa takut yang mendalam. "Kau pikir aku akan terjebak tipu dayamu?" Saya tidak memberi dia kesempatan. Saat dia lengah, saya menekan kepalanya ke tunggul kayu. Pentungan saya menghantam kepalanya. Mata Huang Jiuyu terbalik, tubuhnya kaku, dan dia mati seketika. Saya menghela napas lega, berdiri dengan pentungan di tangan. Saya bersiap untuk menghabisi musang kecil yang masih terperangkap di jendela dan pintu. Namun, saat saya berbalik, kaki saya tiba-tiba terasa berat seperti timah. Pentungan di tangan saya jatuh ke lantai karena terkejut. Saya melihat wanita di tempat tidur itu duduk tegak. Saya mengambil napas dalam-dalam dan perlahan mendekatinya, sambil bergumam, "Istriku, jangan menakutiku. Saya sedang mengurus musang-musang ini untukmu." Setelah mendengar itu, wanita itu berbaring kembali di tempat tidur. Saya menghela napas lega. Tampaknya bahkan zombie takut menjadi janda. Namun sebelum saya bisa bernapas dengan tenang, saya melihat bayangan kecil berlarian ke pintu. Saya mengejarnya dengan marah. Huang Jiuyu berlari ke pintu utama, berbalik dan berkata, "Anak kecil, akan tiba saatnya kau menangis." Mengancam saya dengan satu kalimat. Dia dengan cepat menghilang ke ladang. Saya merasa sangat marah. Musang itu, meskipun sudah berubah menjadi makhluk gaib, tetap tidak bisa saya bunuh. Namun, meskipun dia lari, anak buahnya masih terjebak di perangkap. Setelah itu, saya pergi ke kamar samping untuk mengambil kandang besi yang biasa digunakan untuk menangkap tikus. Saya melemparkan musang-musang kecil ke dalam kandang besi, lalu menggantungnya di tiang kayu di halaman. Setelah selesai, saya berteriak ke arah ladang yang sunyi. "Kalau kau tidak datang malam ini untuk menjelaskannya, besok pagi aku akan membuat anak buahmu menderita." Setelah semua itu, waktu sudah menunjukkan tengah malam. Saya menutup pintu dan kembali ke dalam rumah. Melihat wanita yang terbaring di tempat tidur, mata saya tertuju pada perutnya yang tadi bergerak naik turun. Saya tahu masalah ini tidak bisa ditunda lagi. Namun, saya tidak berani membakarnya begitu saja sekarang. Saya memikirkannya lama, tetapi tidak menemukan solusi. Akhirnya, saya memutuskan untuk menunggu 7 hari lagi. Sekarang, saya hanya ingin memastikan apakah dia memiliki detak jantung. Dengan wajah memerah, saya mengulurkan tangan saya. Saya tidak punya maksud lain. Saya hanya ingin melihat apakah dia memiliki detak jantung. Kalau terlalu lama, itu bukan salah saya. Namun, perasaan itu benar-benar aneh. Akhirnya, karena lelah, saya tertidur di samping tempat tidurnya. Keesokan harinya, saya bangun dan menyadari Huang Jiuyu belum muncul. Saya merasa sedikit kecewa. Kalau dia tidak datang, itu bukan salahku. Saya mencari-cari dan menemukan parang berkarat. Dengan pandangan tajam, saya menatap musang kecil di dalam kandang. Saya mengeluarkan satu musang kecil dan meletakkannya di tunggul kayu. Akhirnya, terdengar suara Huang Jiuyu yang merendah dari pintu. "Tuan Liang." Mendengar dia menyebut nama saya terkejut sejenak. Namun, niat membunuh saya semakin kuat. Melihat saya menghentikan parang, Huang Jiuyu masuk dengan membawa kotak. Dia membukanya. Di dalamnya ada gelang giok. Apa maksudnya ini? Saya menempatkan parang di leher musang kecil. Huang Jiuyu gemetar ketakutan. "Tuan Li, ini barang yang sangat berharga. Saya mendapatkannya dari makam kuno di gunung." Saya merasa dia tidak tulus. Saya menggerakkan parang di leher musang kecil itu. Huang Jiuyu langsung berlutut ketakutan. "Tuan Li, anggap masalah ini selesai. Saya, Huang Jiuyu,
Bersumpah, jika saya datang lagi mencari masalah, saya tidak akan menjadi manusia selamanya. Akhirnya dia menangkap inti masalah. Menjadi bukan manusia bagi mereka berarti tidak bisa menjadi abadi. Saya tidak percaya soal keabadian. Tapi musang-musang ini percaya. Jika dia bersumpah seperti itu, saya bisa merasa tenang. Jadi, saya meletakkan parang saya. Kemudian Huang Jiuyu berkata, Tuan Li, saya perlu memperingatkan Anda sesuatu. Ada makhluk serigala yang datang ke wilayah ini. Aroma pil mistik ini sudah menyebar selama 5 atau 6 hari. Memang sudah agak lama. Tadinya saya pikir dengan keberadaan Huang Jiuyu, itu bisa ditunda beberapa hari lagi. Tapi ternyata dia datang lebih cepat dari yang saya